Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Sehingga dengan keimanan yang terus meningkat dan kuat, kita mampu membangun kehidupan rumah tangga yang senantiasa asmara, amanah, sakinah, mawadah, rahmah. Sebagaimana program kita kali ini adalah program asmara. Dan tema yang akan kita perbincangkan kali ini bersama saya Sukri Abdillah adalah menjadi pengayom pasangan. Tentu membangun kehidupan rumah tangga, setiap orang berharap bahwa mereka akan saling memberi dan menerima. Mereka berharap akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak terbayang bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, akhirnya salah seorang pasangan dia harus bisa mengayomi pasangannya. Pertanyaannya adalah dalam kondisi seperti apa sebenarnya seorang pasangan dia harus atau dipaksa oleh keadaan untuk bisa mengayomi keberadaan pasangannya. Dan haruskah pengayoman itu diberikan jika ternyata pasangan telah melakukan perbuatan yang di luar dugaan, di luar kemauan, dan bahkan di luar perkiraan-perkiraan. Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kami telah membangun kehidupan rumah tangga secara islami, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman yang saya yakini. Wa hum la yuftanun. Kemudian tidak kami kirimkan ujian-ujian berupa fitnah yang berat dalam kehidupan mereka. Qad fatana alladziina min qablihim. Sungguh kami telah mengirim ujian-ujian itu kepada rumah tangga orang-orang terdahulu sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang dengan itu Allah akan menyeleksi siapakah yang benar-benar dalam keimanan, yakin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang berdusta dalam membangun kehidupan rumah tangga. Inilah dinamika kehidupan yang bisa jadi tidak semua orang menyadari. Inilah dinamika kehidupan yang bisa jadi tidak semua orang menyukai akan adanya ujian-ujian. Padahal ujian yang Allah berikan senantiasa paralel dengan keyakinan, keimanan seorang insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang mengatakan ujian itu terkadang paralel dengan besarnya sebuah harapan-harapan. Semakin besar harapan kebaikan yang akan diterima dalam kehidupan rumah tangga seseorang, terkadang semakin besar pula lah ujian-ujian yang tidak dikehendakinya datang menerjang. Namun demikian, bagi orang-orang yang beriman, kehidupan rumah tangga tetap dipandangnya sebagai sarana untuk menggembleng kekuatan keimanan. Terutama jika ujian itu menimpa seorang pasangan. Dan tidak main-main. Setiap orang memang tidak tahu pada usia rumah tangga ke tahun berapakah setelah mereka mengarungi biduk rumah tangganya dalam samudera kehidupan sekian tahun lamanya, ujian itu kemudian Allah jatuhkan. Ya, dijatuhkan bisa jadi kepada pasangan. Seorang pasangan bisa diuji dengan 3 keadaan. Yang pertama, ujian penyakit fisik. Sepanjang hidupnya, mungkin pasangan ini akan sakit-sakitan. Yang kedua, bisa jadi seorang pasangan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit buruk akhlaknya. Dalam bahasa premannya barangkali disebutnya dengan maaf
camen, cacat mental. Tiba-tiba akhlaknya yang semula baik berubah menjadi buruk. Yang semula setia menjadi tidak setia kepada pasangannya. Dan yang ketiga, bisa jadi seorang pasangan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit ekonomi alias bangkrut atau mati pangan. Seorang pasangan yang bisa jadi ia adalah merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, tiba-tiba ia bangkrut dari pekerjaannya. Tentu saja dalam kondisi seperti ini, sebuah rumah tangga akan mengalami goncangan-goncangan. Tetapi bagi orang-orang beriman, sekali lagi, goncangan itu tidak diterimanya sebagai musibah yang akan menghancurkan hidup rumah tangganya. Tetapi goncangan itu diterimanya sebagai sarana tarbiyah ilahiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masing-masing pasangan mampu mengupgrade cara berpikirnya, agar masing-masing pasangan bisa mematangkan kekuatan jiwa dan moralitasnya, agar masing-masing pasangan justru bangkit untuk bisa menjadi pengayom bagi pasangannya, khususnya jika pasangan itu terjatuh dalam kehidupan. Dan dalam sisi yang juga tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diharapkan oleh siapapun adalah jika na'udzubillah min dzalik ternyata 3 penyakit, 3 ujian, 3 penderitaan itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus pada diri seorang pasangan, yakni adanya seorang pasangan yang ia jatuh cacat mentalnya, seorang pasangan yang kemudian ia jatuh sakit sepanjang hidupnya, ia menderita penyakit yang menahun. Yang ketiga, ia pun bangkrut dari sumber penghidupannya, ia menjadi lemah, tak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, tentu orang akan mengatakan si Fulan telah jatuh, si Fulan telah menjadi sampah masyarakat. Apakah seorang pasangan yang baik akan juga memandang pasangan yang terjatuhnya itu sebagai sampah masyarakat? Ataukah seorang pasangan justru akan bisa menjadi pengayom yang baik baginya? Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling mengerikan, di luar pengharapan, di luar dugaan, adalah jika seorang pasangan setelah mengarungi kehidupan rumah tangga berpuluh tahun lamanya, yang semula kehidupan mereka normal-normal saja, romantisme mereka terbangun dengan baik, komunikasi di antara mereka juga terjalin dengan ketulusan dan keterbukaan, tapi ternyata salah seorang pasangan di antara mereka diuji oleh Allah dengan 3 keburukan. Cacat mental alias hilang kesetiaan, bangkrut ekonominya alias tidak berpenghasilan, dan kemudian tubuhnya ngedrop alias dia sakit dengan penyakit yang menahun. Apakah ada orang yang terjadi seperti itu dalam kehidupan rumah tangganya? Jawabnya ada. Seorang klien yang tinggal di pinggiran Jakarta, beliau bercerita bahwa seorang klien yang seorang wanita ini, dia bekerja di sekretariat PBB Jakarta. Pada saat ia mengawali kehidupan rumah tangga dengan sang suami, semuanya berjalan normal. Sampai kemudian lahirlah anak-anak mereka. Pertama, kedua, dan ketiga. Namun
pada saat anak ketiganya lahir dan usianya merangkak menuju balita, tiada angin dan tiada hujan. La kalama wala salama. Tiada kata dan tiada kata perpisahan yang diucapkan. Tiba-tiba sang suami menghilang seakan-akan ditelan bumi. Suaminya pergi meninggalkan dirinya. Bertahun ia mencarinya, seakan-akan hilang rimbanya. Ternyata pada tahun ke-18 ia mendapatkan berita yang cukup menampar hati dan jiwanya. Setelah sekian lama merasa terluka mencari sang suami tak kunjung ditemukannya, ia mendapatkan sepucuk surat yang isinya adalah perceraian. Suaminya menceraikannya. Suaminya bercerita bahwa ia telah kawin lagi dengan perempuan lain sekian tahun lamanya. Wanita ini pun kemudian merasa inilah jalan takdir yang harus dilaluinya. Sakit hatinya telah berubah menjadi imun. Perasaan dendamnya telah menjadi hambar. Dia sudah tidak mau lagi pusing memikirkan sang suami yang kini telah menjadi mantan karena datang surat cerai kepadanya, meskipun belum jelas proses hukum dan kedudukan secara administrasi kenegaraannya. Seiring dengan perjalanan waktu, tentu saja 3 orang anaknya pun sudah semakin dewasa. Di tahun ke-25 sang suami pergi meninggalkan dirinya. Di suatu hari tiba-tiba ia dikejutkan dengan datangnya seorang sosok laki-laki yang kurus kering badannya, dipapah dengan kereta dorong oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Kemudian pria yang berada di atas kereta dorong ini mengatakan kalau dia adalah mantan suaminya yang dulu hidup bersamanya, pergi meninggalkannya, menikah dengan wanita lain dan kini ingin kembali kepadanya. Sahabat Cakap TV, kira-kira bagaimana ya jika hal ini terjadi pada diri seseorang di antara kita? Sekian lama sang suami pergi tanpa berita. Sekalinya ada berita menceraikan dan mengatakan sudah menikah dengan wanita lain. Tapi kali ini di tahun ke-25 ia datang, mengatakan ingin kembali lagi kepada dirinya. Jika ini terjadi kepada Anda, apakah Anda akan menerimanya? Atau jika wanita ini menanyakan masukan dari Anda, apakah Anda akan memberikan masukan agar wanita ini menerima? Mungkin agak berat. Tapi wanita ini memang wanita yang ajaib luar biasa. Meskipun ia kemudian mengatakan, bagaimana mungkin aku menerimamu? Karena aku bukan lagi menjadi istrimu. Lagi pula hatiku pun telah hambar kepadamu. Tidak ada lagi rasa cinta kepadamu. Tapi pria ini kemudian mengatakan, tapi aku ingin kembali kepadamu. Paling tidak aku ingin mengakhiri hidupku di akhir usiaku bersama denganmu. Wanita ini masih mencoba mengelak dengan mengatakan, bukankah kau telah beristri? Mana istrimu itu? Tetapi sang mantan suami ini mengatakan, aku telah diceraikan oleh istriku di saat beberapa tahun yang lalu aku stroke seperti sekarang ini. Di situ wanita klien kami ini terdiam beberapa saat. Kemudian dengan meneteskan air mata dia mengatakan, baiklah, tapi maaf, kita tidak bisa kembali rujuk untuk menikah karena aku sudah tidak mencintaimu. Hatiku telah hambar kepadamu. Tapi atas nama kebaikan, mengharap keridhaan Tuhan, aku terima kau hadir di sini. Paling tidak kau akan bertemu dengan anak-anakmu. Maka diterimalah mantan suaminya itu, tinggal bersama dengannya, dirawatnya dengan sebaik-baiknya. Terkadang, kata wanita ini, ketika sedang dimandikan, mantan suaminya sering mencuri-curi pandang, penuh keharuan. Tapi kata wanita ini, aku sudah tidak lagi bersemangat kepadanya. Paling tidak, sekarang aku merawatnya sebagai anak manusia. Kemudian suatu masa, anak pertamanya yang sudah berkeluarga, protes kepada wanita ini. Anaknya mengatakan, Mami ngapain mau merawat orang itu? Orang itu kan bukan siapa-siapa Mami lagi. Suami bukan, muhrim juga bukan. Tahukah Anda apa jawab sang wanita? Dia mengatakan kepada anaknya yang wanita itu, yang sudah juga mempunyai anak itu, dengan satu kalimat, putriku, ketahuilah, pria di hadapan kita ini memang bukan lagi suami Mami. Tapi paling tidak, dia pernah menjadi suami Mami. Pria ini memang bukan muhrim Mami, tapi paling tidak dia pernah menjadi harimnya Mami. Pria ini
memang bukan siapa-siapanya Mami. Bahkan cinta pun Mami sudah tidak memilikinya untuknya. Tapi ketahuilah putriku, dia adalah papimu. Ia orang yang telah menjadi perantara hadirmu di dunia ini. Maka Mami hanya ingin merawat papimu saja. Apa Mami salah? Di saat kamu tumbuh dewasa seperti sekarang ini, kamu pun sibuk mengurus rumah tanggamu sendiri, sementara Mami sudah pensiun. Mami bisa mengurus anakmu di rumah, sekaligus juga mengurus papimu ini. Anaknya pun terdiam. Suatu hari gantian cucunya. Cucunya yang menginjak usia TK itu pun memberikan protes yang mirip sama dengan sang ibunya. Dia menanyakan, Eyang Uti kenapa mau merawat Eyang Kakung? Eyang Kakung ini sudah bukan suami Uti lagi, bukan muhrimnya. Kata bu guru itu haram, tidak boleh menyentuh orang yang bukan muhrimnya. Tapi wanita ini menjawab, cucuku, Eyang Kakung memang sudah bukan suami Uti lagi, tapi Eyang Kakung adalah eyang kamu. Uti hanya merawat Eyang Kakung kamu. Mudah-mudahan dengan ini Allah membuat Eyang Uti ridho, membuat Allah ridho kepada Eyang Uti. Dan mudah-mudahan Eyang Kakung bertobat atas segala apa yang telah dilakukannya dahulu. Dan mudah-mudahan pula Eyang Kakung kalaupun harus menghadap Allah nanti, menghadap dengan husnul khotimah. Cucunya pun kemudian diam. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi apakah yang dimiliki oleh wanita ini sehingga ia begitu mudah menerima mantan suaminya yang telah menyakitinya? Kita akan lanjutkan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah 22, yakni surah Al-Hajj, Allah menyebutkan dalam salah satu ayatnya berbunyi, wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan kepadanya kami berikan petunjuk terhadap ungkapan-ungkapan kalimat yang baik, dan kepadanya kami berikan petunjuk pada amalan-amalan yang menghantarkan pada makom yang mulia. Inilah barangkali yang terjadi kepada seorang wanita klien kami yang tinggal di pinggiran Jakarta di atas tadi. Allah telah memberikan kepada wanita ini satu petunjuk ungkapan yang baik, satu petunjuk amalan yang baik. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah diawali dengan keguncangan menjalani kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang pergi tanpa pesan. Dicari, tidak bisa ditemukan. Sampai kemudian justru yang datang adalah surat perceraian. Semula hatinya merasa memberontak. Kebencian, kemarahan, dendam begitu bergolak. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, karena wanita ini adalah wanita yang beriman, ia mengadukan persoalan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ia memilih memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, maka hatinya berubah menjadi tenang. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Wanita ini menjadikan sarana zikrullah, sarana zikir kepada Allah sebagai penguat jiwanya yang sempat mengalami keguncangan begitu luar biasa. Kemudian sepanjang 18 tahun sampai masuk tahun ke-25, beliau lebih fokus untuk memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Bangkit bergerak, mengasuhnya, mengawal tumbuh kembangnya, menghantarkannya dengan bekal pendidikan yang baik, dibanding ia konsentrasi terhadap problem penderitaan yang terus mencincang jiwa dan perasaannya. Wanita itu mencoba untuk terus menanggalkan rasa sakitnya,
meskipun itu menjadi tidak mudah dilakukannya. Tetapi semangatnya untuk mengawal tumbuh kembang sang anak jauh lebih mendominasinya, sehingga ia mampu bangkit, terus bergerak sehingga terhantarlah anak-anaknya menjadi orang-orang yang dewasa. Sampai kemudian ternyata pun kehendak Allah berkata lain. Dikembalikannya sang mantan suaminya kepadanya dalam kondisi yang betul-betul terjatuh pada 3 ujian. Suaminya telah kabur, jelas ini adalah merupakan cacat mental, tidak bertanggung jawab, dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, suaminya datang dalam keadaan sakit, stroke, yang berarti tubuhnya tidak lagi berdaya untuk melakukan aktivitas yang produktif. Dan yang ketiga, suaminya betul-betul dalam keadaan bangkrut, tidak punya sumber penghidupan. Namun wanita ini dengan modal uang pensiunnya, ia coba gunakan untuk tetap berbagi kepada sang mantan suami. Ia merawatnya tetap dengan penuh kasih sayang sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia bisa memiliki pikiran yang bagus. Ketika anaknya memprotes, ketika cucunya memprotes, ia bisa menjawab dengan tenang. Paling tidak, ia adalah bapakmu. Paling tidak, ia adalah eyang kakungmu. Saya merawat bapakmu, saya merawat eyang kakungmu. Wanita ini kemudian juga mengharapkan bahwa dengan pengabdiannya kepada pasangan, meskipun kini statusnya adalah mantan, bisa menjadi sarana penghapus dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti dalam kehidupan seorang insan, wanita ini menjalankan peran muhasabah yang baik. Ia menyadari bahwa di masa lalunya barangkali ada dosa-dosa yang sengaja atau tidak sengaja ia lakukan, kemudian ia lupa beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap dengan diberikan kesempatan untuk melayani mantan sang suami, inilah sarana pengabdian sebagai penghapus dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu ternyata membuat beliau menjalani sisa-sisa kehidupannya di usia yang semakin sepuh. Pada kisah ini beliau ceritakan kepada kami kira-kira umur 70-an tahun itu, beliau tetap bisa menapaki jalan hidupnya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ibu ini telah membuat seorang pria yang semula menjadi orang yang durhaka karena meninggalkan tanggung jawab keluarga, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhantar mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena sang pria yang mantan suaminya itu di dalam perawatan sang mantan istrinya sampai betul-betul meninggal dunia. Itu pun dalam pendampingan beliau. Sehingga ketika kami berkunjung ke rumahnya, wanita ini pun hanya bisa berkaca-kaca mengatakan, Allah mudah-mudahan menerima amal kebaikan saya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan dalam kehidupan. Tidak banyak yang saya bisa bagikan kepada masyarakat luas, tapi mudah-mudahan meskipun hanya kepada mantan suami, Allah mencatat amalan-amalan saya sebagai sedekahun jariyah. Wanita ini menghadapi mantan suaminya tetap dalam keadaan suasana yang tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala qada dan qadarnya bisa mengangkat harkat, martabat, derajat, dan kemuliaan seorang hamba. Demikian juga bisa mencabut kenikmatan itu sehingga seorang hamba itu jatuh menjadi terhina. Namun wanita ini telah memilih jalan yang mulia. Wahudu ila siratil hamid. Dan kepadanya kami berikan petunjuk jalan yang lurus, jalan kemuliaan, jalan pengabdian. Ia tetap melayani, membantu, merawat sang mantan suami, sehingga ia menjadi orang seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang melayani kebutuhan saudaranya, niscaya Allah melayani kebutuhan-kebutuhannya. Ibu ini meskipun bermodalkan uang pensiunan bulanan, tapi ternyata mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
yang kini justru ialah yang membantu mantan suaminya. Anak-anaknya tumbuh sehat dan sejahtera, terhantar membangun kehidupan rumah tangga yang juga bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.